Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari matkul keuangan kewirausahaan. Kami akan menganalisis mengenai Borma atau serba. Dari anggotanya yang pertama ada Akmal Muki, lalu Nova Azhar, lalu ada Rehan Sangjuryaman, lalu ada Firza Edi, ada Kurniawansyah, dan saya sendiri Muhammad Rehan, lalu ada Debbie Bilkis yang berhalangan hadir dikarenakan uh, kecelakaan. Lalu ada varian. Yang pertama, uh, kita akan membahas yang pertama ada company profile, lalu ada analisis pasar, lalu ada analisis SWOT dan PESTEL, lalu ada analisis pesaing dan resiko, lalu ada analisis investasi modal awal dan aset tetap, lalu ada analisis penjualan plus forecasting demand, lalu ada analisis modal kerja, analisis risiko keuangan, analisis investasi, dan kesimpulan terakhir. Lalu untuk yang pertama, introduction. PT Harjaguna Tema Lestari dikenal sebagai Borma, singkatan dari Borobudur Market, adalah perusahaan retail yang didirikan pada 15 Desember 1995 dengan lahan awal 528 meter persegi dan 30 karyawan. Awalnya kantor pusatnya dulu di Taman Kopo Indah 1, namun pindah ke Jalan Dakota Raya nomor 19 Bandung pada Agustus 1997 yang juga menandai penggabungan dengan cabang Dakota. Borma cabang Dakota mengalami beberapa perluasan pada Agustus 1997 dari 528 meter persegi menjadi 1032 meter persegi pada September 2002 menjadi 1941 meter persegi dan terakhir pada Agustus 2007 menjadi 3141 meter persegi. Lalu selanjutnya ada analisis pasar, boleh. Selanjutnya ada analisis pasar. Dengan melakukan analisis pasar yang komprehensif, perusahaan Borma dapat mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan dan menghadapi tantangan yang mungkin ada di pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Perusahaan Borma dapat memulai dengan mengidentifikasi dan memahami segmen pasar yang mereka layani. Ini mungkin meliputi kelompok demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, geografis, lokasi toko, dan psikografis, atau preferensi konsumen. Lalu ada analisa harga, harga produk dan penawaran, promosi juga perlu diperhatikan. Bagaimana Burma bersaing dengan pesaing dalam hal harga? Apakah mereka menawarkan promosi yang menarik? Selanjutnya ada perilaku konsumen. Mengidentifikasi bagaimana konsumen berinteraksi dengan toko serba. Ada seperti Burma atau serba, preferensi mereka dalam berbelanja dan apa yang mereka cari dan dalam pengalaman belanja adalah penting. Data ini dapat membantu dalam menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada analisis SWOT. PT Raja Guna Tama Lestari atau Burma dikenal kuat dalam investasi dengan portofolio yang beragam dan kondisi keuangan yang baik. Namun ada kekurangan dalam transparansi informasi produk dan tergantung pada perusahaan investasinya. Peluang berkembang lewat ekspansi dan kemitraan. Sementara risiko ekonomi, persaing, dan peraturan pemerintah menjadi tantangan yang harus dihadapi. Lalu ada strength, nama merek dan reputasi yang mapan di industri investasi. Portofolio investasi yang terdiversifikasi di berbagai sektor, di posisi keuangan yang kuat. Lalu ada opportunities, ekspansi ke pasar dan sektor baru, kemitraan dan kolaborasi strategis dengan perusahaan lain, berinvestasi pada teknologi dan industri yang sedang berkembang. Lalu ada weakness, kurangnya informasi mengenai produk perusahaan dan target pasarnya, ketergantungan pada kinerja perusahaan tempat ia berinvestasi, terbatasnya informasi mengenai tim manajemen perusahaan dan pengalaman mereka. Yang terakhir ada threat, kemerosotan ekonomi dan volatilitas pasar, persaingan dari perusahaan investasi lain, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah analisa pesaing. Identifikasi pesaing utama, identifikasi dan daftar pesaing utama dari perusahaan Borma dalam pasar yang sama.
Ini bisa mencakup merek-merek besar dan jaringan minimarket yang bersaing langsung dengan Borma. Selanjutnya, profil pesaing, kumpulkan informasi rinci tentang pesaing Anda, termasuk sejarah, ukuran, lokasi, jumlah toko, produk, dan layanan yang mereka tawarkan, dan strategi pemasaran utama mereka. Kelemahan dan kekuatan, identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Apakah pesaing memiliki cakupan geografis yang lebih besar? Apakah mereka memiliki brand recognition yang kuat? Selanjutnya adalah analisis resiko, resiko persaingan. Persaingan yang ketat di industri retail dan minimarket dapat menjadi resiko signifikan. Pesaing yang agresif dapat mengaruhi pangsa pasar dan margin keuntungan perusahaan Borma. Selanjutnya, risiko perubahan konsumen. Perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan Borma. Misalnya, pergeseran menuju belanja online atau perubahan dalam pola belanja konsumen. Selanjutnya, risiko pasokan dan distribusi. Ketergantungan pada pasokan produk dari pemasok tertentu dan risiko gangguan dalam rantai pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan produk di toko-toko Borma. Selanjutnya, analisis investasi modal awal plus aset tetap. Yang dibutuhkan di sini adalah kumpulkan informasi perusahaan, hitung modal awal, analisis tetap, hitung ROI, analisis proyeksi keuangan, payback period, analisis NPV, analisis sensitivitas, bandingkan dengan kriteria investasi. Kemudian analisa penjualan plus analisis biaya. Analisis data penjualan pada tanggal 1 Januari 2003 dikategorikan makanan. Pada tanggal ini penjualan terutama terdiri dari produk makanan termasuk mie instan, beras 5 kg, makanan ringan, roti, frozen food, telur per kilogram, dan sereal. Produk beras 5 kilo adalah yang paling laku dengan total pendapatan 6 juta, diikuti oleh sereal dengan pendapatan 3 juta. Tidak ada produk yang kurang laku pada tanggal ini, tetapi penjualan mie instan, makanan ringan, roti, frozen food, telur per kilo, dan sereal bervariasi. Pada tanggal 2 Januari 2023, kategorinya adalah minuman dan perabotan. Pada tanggal ini, penjualan mencakup produk dari kategori minuman, teh celup, kopi, dan susu, serta kategori perabotan, sapu, sabun, cuci piring, dan ember. Produk susu adalah yang paling laku dengan pendapatan 2.700.000. Dalam kategori perabotan, produk sapu adalah yang paling laku. Selanjutnya analisis modal kerja. Selanjutnya analisis modal kerja. Pada tahun 2010, modal kerja bersih itu sekitar 1.299 juta sekian, growth-nya 0,13. Pada 2011, modal kerja bersihnya itu 929 sekian, growth-nya 0,07. Dan pada 2012 ada 1.488 sekian dan growth-nya itu 0,13. Dan tahun 2013 modal kerja bersihnya itu sekitar 1.527 miliar sekian, growth-nya 0,19. Dan pada 2014 3.551.000 sekian, growth-nya 0,25. Selanjutnya analisis hasil keuangan. Tercatat peningkatan pendapatan di 2024 dengan penjualan bersih 220 juta. Harga pokok penjualan tinggi pada 100 juta, namun laba kotor tetap positif di 18 juta. Pendapatan lainnya termasuk 12 juta dari piutang dan kas, dengan utang usaha 19 juta. Dalam aliran kas, penerimaan tahunan adalah 228,8 juta dengan pengeluaran 168,8 juta, menghasilkan saldo kas akhir tahun 27,4 juta. Menghadapi total liabilitas 17,2 juta, likuiditas perusahaan rendah. Neraca menunjukkan aset 10,7 juta, kas 27,4 juta, dan piutang 3,3 juta. Liabilitasnya 17,2 juta dengan ekuitas 32,4 juta dari modal saham dan laba ditahan.
perusahaan harus meningkatkan manajemen kas dan struktur biaya untuk keuangan yang lebih sehat. Kemudian ada analisis investasi. Investasi sekitar 91.700.000 sekian dengan net cash flow 40.900.000 sekian, 289.200 sekian, 425.200 sekian, 569 juta sekian, dan 720 juta sekian. Dan cash flow kumulatifnya ada 40 juta sekian, 278 miliar sekian, 600 miliar sekian, dan 873 sekian. Dan ada 1 triliun sekian. Dan PFI annuity-nya ada 1,9 sekian, 3,8 sekian, dan 4,7 sekian. 2,8 sekian, dan 33 dan 3,3 sekian. Dan ada NMV-nya 78 miliar sekian, 451 miliar sekian, dan 785 miliar sekian, dan 1 triliun dan 2,8 triliun. Kemudian ada NFP kumulatif 40 miliar, 381 miliar, dan 1,5 triliun, 3,8 triliun, dan 6,6 triliun. Indikator kelayakan nilai MVP 6,6 triliun, MP 89,183, dan IRR 44.531%, dan PBB tahun 1,95. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, PT Harta Gunatama Lestari, Borma Dakota merupakan perusahaan perdagangan retail yang telah berdiri sejak 1995. Seiring waktu, perusahaan telah mengalami perkembangan dan ekspansi, terutama dalam renovasi dan perluasan cabang. Yang kedua, analisis pasar. SWOT, PESTEL, pesaing, dan risiko memberikan gambaran komprehensif tentang posisi perusahaan di pasar dan tantangan yang dihadapinya. Strategi pertumbuhan, kemitraan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal menjadi fokus potensial. Yang ketiga, analisis penjualan dan forecasting demand memberikan wawasan tentang performa produk dan tren permintaan konsumen. Sementara itu, analisis biaya dan modal kerja menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan dan menyoroti area yang perlu diperhatikan, terutama terkait likuiditas dan manajemen kas. Yang keempat, laporan laba rugi, neraca, dan analisis rasio keuangan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Meskipun mendapatkan pendapatan meningkat, perlu perhatian khusus pada manajemen kas dan likuiditas, serta optimalisasi struktur biaya untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulannya, PT Harja Gunatama Lestari memiliki potensi pertumbuhan. Namun manajemen perlu fokus pada pengelolaan kas, strategi biaya, dan adaptasi terhadap perubahan pasar untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.